Shalom. Ya, jadi hari ini saudara-saudara, Pak Gembala pelayanan di Posilago, ya, di Ilegon. Mungkin dalam perjalanan karena beliau mau melayani sebentar di ibadah 1 minggu, ya. Sehingga saya dipercayakan hari ini untuk membawa firman. Mari bersama kita akan membuka Alkitab kita dan kita lihat Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat. Kita baca ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Mari sekali lagi kita mau bangkit berdiri semuanya. Saudara bisa bangkit berdiri dan kita akan baca bergantian, ya. Yohanes pasal yang keempat ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Saya yang mulai. Ia harus melintasi daerah Samaria. Ayat 5. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Ya, silakan duduk kembali saudara-saudara. Ya. Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu harus melintasi daerah Samaria. Nah, saudara, orang Samaria dan orang Yahudi ini punya masalah, ya. Mereka selalu berselisih dan perselisihan mereka itu berabad-abad, saudara, ya. Orang Samaria sebenarnya adalah orang Yahudi juga, tetapi mereka kawin campur. Jadi ada satu waktu di mana orang Israel memberontak kepada Tuhan. Itu zaman Perjanjian Lama. Kemudian Tuhan, saudara-saudara, mengutus bangsa-bangsa sekitar untuk menganiaya orang Israel, ya. Maka ada satu raja, Raja Babel pada waktu itu, dia mengangkut orang-orang Yahudi dan dibuang ke negeri asing. Kemudian orang-orang yang tinggal di negeri asing dibawa ke Samaria, ya. Maka orang-orang negeri asing, saudara-saudara, tinggal bersama-sama dengan orang Yahudi di Samaria. Terjadi kawin campur, melahirkan generasi Samaria. Nah, orang Yahudi adalah orang-orang yang sangat ketat soal adat istiadat, ya. Sehingga mereka menganggap orang-orang Samaria sebagai orang-orang kafir karena mereka tidak memiliki darah murni orang Yahudi, ya. Maka kita mengatakan kalau misalkan saudara-saudara, ya, seorang menimba air menggunakan timba orang Samaria, maka orang Yahudi tidak akan menggunakan timba yang sama, ya. Atau sebaliknya, kalau orang Yahudi timba air, orang Samaria tidak akan menggunakan timba yang sama. Makanya wanita Samaria itu berkata, bagaimana mungkin engkau orang Yahudi minta minum kepadaku yang merupakan orang Samaria, ya. Jadi kalau Yesus harus melewati daerah Samaria, ya, berarti Yesus memiliki misi yang sangat penting. Karena orang Yahudi sebisa mungkin akan menghindar rute Samaria karena memang mereka tidak bergaul sama sekali dengan orang Samaria, ya. Maka di sini saudara-saudara kita belajar bahwa, ya, Yesus Kristus itu bersedia melakukan apapun demi kebaikan manusia. Amin. Bahkan dia harus melewati daerah Samaria, itu di ayat yang keempat, ya. Sekalipun di sana ada perdebatan atau mungkin sekalipun Yesus akan menghadapi bahaya dalam perjalanan melalui rute Samaria, Yesus tidak pernah mempedulikan itu. Kenapa? Karena bagi Yesus jiwa manusia adalah segalanya, ya. Maka ketika kita merenungkan bagian firman Tuhan, kita beroleh yang namanya pengharapan, ya. Khususnya kita yang ada di tengah-tengah pergumulan kehidupan, ya. Kita meyakini satu hal bahwa Tuhan itu peduli dengan kita. Amin. Saudara, hari-hari ini kita mendapati dunia penuh dengan kesulitan, ya.
Kesulitan yang belum pernah terjadi di abad-abad yang lalu sepertinya bertumpu menjadi satu di tahun-tahun terakhir ini. Ya kan? Ya. Barusan saudara-saudara ada kapal selam yang tenggelam. Ya. Ini unik sekali ya. Ada kapal selam bisa tenggelam. Setahu kita semua kapal selam itu kan saudara-saudara memang harus tenggelam. Ya. Karena bukan kapal selam kalau tidak tenggelam. Maksud saya begitu saudara. Tapi ya kapal selam bisa tenggelam saudara-saudara ya. Dan pada akhirnya semua kru di dalamnya meninggal. Jadi semua kesulitan yang tidak pernah terjadi di tahun-tahun kemarin itu sepertinya mulai terjadi tahun-tahun terakhir ini. Ya. Makanya betul saudara-saudara. Di akhir zaman kita punya hidup ini tidak akan dipermudah. Ya. Tapi kita akan menghadapi kesulitan demi kesulitan. Tetapi ini keyakinan percaya setiap orang Kristen. Bahwa di dalam kesulitan apapun yang kita lewati dan hadapi, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Dia Allah yang setia dan dia Allah yang peduli dengan kehidupan saudara. Makanya bagi setiap kita yang mungkin telah kehilangan harapan, engkau yang mengalami yang namanya putus asa, Tuhan Yesus adalah Allah yang setia yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Ada amin. Yesus melintasi ya daerah Samaria. Tadi malam saya khotbah saudara-saudari pada Youth, saya juga mengatakan hal yang sama ya. Yesus juga pernah satu kali pergi di daerah Gerasa ya. Di daerah Gerasa di sana hanya ada satu jiwa. Dan jiwa itu orang gila saudara-saudara ya. Tidak semua hamba Tuhan suka melayani orang gila termasuk saya ya. Karena saya punya pengalaman buruk ketika melayani orang gila, saudara. Ya. Saudara, Yesus pergi ke daerah Gerasa. Nah, Alkitab mengatakan, saudara-saudara, ketika Yesus hendak pergi ke daerah Gerasa, sebelum Yesus sampai ke daerah Gerasa, Yesus dan murid-murid itu menghadapi kesulitan. Ya, mereka menyeberangi sebuah danau dan iblis pada waktu itu membangkitkan gelombang. Ya. Karena iblis tidak mau ada satu jiwa yang diselamatkan, maka dia menghadang Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ya. Saya membaca dalam Alkitab bahwa setiap berkat Tuhan selalu didahului dengan sebuah tantangan. Ada amin? Jadi kalau kita umat Tuhan menyerah dengan sebuah tantangan, kita tidak akan pernah mendapatkan sebuah berkat. Ya. Semakin besar tantangan yang kita hadapi, kita meyakini, mengimani, semakin besar berkat yang Tuhan siapkan. Amin. Jadi ketika engkau dalam pergumulan, bahasa Pak Gembala, jangan minta mati. Ya toh? Apalagi bikin status Tuhan, ambil jopah kita. Nah, ini bahaya nih. Ya. Kalau Bapak di sorga komen, posisi di mana? Bapak OTW. Maka matilah kau. Ya. Semakin besar tantangan yang kita hadapi, saudara-saudara, ya. Mengindikasi ya semakin besar berkat yang Tuhan siapkan bagi kita ya. Yesus pada waktu itu saudara-saudara ya sementara tertidur ya, murid-murid semua ketakutan, padahal notabene murid-murid yang ada dalam perahu itu para nelayan yang profesional. Saudara, dalam hidup ini tidak ada manusia yang profesional atas kehidupannya sendiri. Kita mungkin punya kemampuan, punya kapasitas yang hebat, yang bahkan dikagumi oleh orang lain. Tapi suatu saat kita akan menghadapi pergumulan yang lebih besar daripada kemampuan saudara. Ya. Suatu saat engkau akan berhadapan dengan gelombang yang sangat tinggi, yang benar-benar membuat engkau mengalami yang namanya ketakutan. Ya. Saya mau beritahu Tuhan mengizinkan semuanya itu supaya kita belajar bergantung kepada Tuhan. Semua kekurangan, kelemahan yang kita miliki, tujuannya bukan untuk menindas kita. Ya. Tuhan sengaja meletakkan setiap kelemahan demi kelemahan supaya ketika engkau menghadapi yang namanya pergumulan, engkau bergantung penuh kepada Tuhan. Yang setuju bilang amin. Ya. Aminnya kurang mantap. Yang setuju bilang amin. Yesus pergi, saudara-saudara. Maka ya sementara Yesus tidur, murid-murid pun membangunkan Yesus. Ya. Yesus ternyata, saudara-saudara, saya baca Alkitab, dia itu bukan cuma sekedar Allah yang suka menjawab doa. Tapi dia juga suka mendengar doa. Dan ini mungkin salah satu alasan kenapa Tuhan menunda jawaban doa kita. Karena Tuhan suka mendengar ketika kita berdoa. Saudara, di tengah-tengah gelombang yang besar, mana mungkin Yesus bisa tidur? Naik perahu kecil begitu?
Saya pernah naik kapal besi dan saya percaya mungkin sebagian saudara pernah naik kapal besi juga. Ketika ombak besar datang, tidak bisa tidur kan? Ya. Saya tidak bisa tidur sepanjang perjalanan saya berdoa darah Yesus, biar Yesus pendarahan tidak apa-apa. Ya. Yang penting saya selamat, betul enggak? Ketakutan. Apalagi perahu yang kecil seperti itu, saudara-saudara, saya yakin ombak yang bahkan tidak terlalu besar cukup untuk menggoncangkan perahu yang ditumpangi Yesus dan murid-murid. Yesus tidak terbangun dengan ombak sebesar itu, tidak mungkin hal itu terjadi. Yesus bangun pada saat saudara-saudara murid-murid membangunkan dia. Saudara, masalah kehidupan kita tidak akan pernah mengejutkan Tuhan. Karena dia Allah yang lebih besar daripada segala sesuatu. Amin. Tuhan tidak akan kaget, dia tidak akan syok ketika kita berhadapan dengan sebuah masalah. Maka ketika kita mengalami pergumulan, panggil nama Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Karena dia Tuhan yang suka mendengar ketika umatnya berdoa kepadanya. Yesus bangun waktu itu. Setelah Yesus bangun, dia menghardik gelombang tenang. Ya, saudara, Pak Gembala kan pelayanan di Posilagun ini, ya, untuk sampai ke sana butuh waktu 5 jam. Ya, emang kadang-kadang kalau pelayanan ke sana yang jadi beban perjalanan, saudara-saudara ya. Apalagi ketika mau naik itu Gunung Pakobah, tinggi sekali, saudara-saudara. Ya. Jadi ketika mau ke sana, pikiran selalu perjalanan jauh. Tetapi saudara-saudara, ada dorongan semangat untuk pergi ke sana karena saudara pergi ke sana melayani satu jemaat. Pendeta Hotman punya jemaat itu sudah 14 kakak. Setiap kali ibadah gerejanya full. Ya. Jadi ada penghiburan begitu. Bayangkan kalau saudara pergi ke Pusilagon melayani orang gila cuma satu. Ada yang mau? Ya. Kalau saudara pergi ke sana, saudara jemaat di sana itu ramah, apalagi orang-orang kampung begitu ya. Kalau mereka tahu pendeta datang dari kota, ya, pas saudara punya kendaraan, ya, mendarat di situ, mereka langsung ajak duduk minum teh, ya. Orang sok kasih pica kanari, terserah minum kopi atau teh. Jadi ada sambutan, ya. Saudara, Yesus tidak akan pernah mendapatkan sambutan yang hangat dari orang gila yang tinggal di Gerasa, karena dia orang gila, ya. Meskipun Yesus tidak mendapatkan hal-hal yang seperti itu, saudara bisa melihat hati daripada Tuhan kita. Dia bersedia melewati gelombang, ya, melewati kesukaran hanya untuk menyelamatkan satu jiwa. Jiwa di hadapan Tuhan itu berharga. Amin. Saya dan saudara berharga di hadapan Tuhan. Kalau hari ini setiap kita, engkau yang duduk mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan, engkau yang sementara mengalami yang namanya putus asa, hilang harapan, seolah-olah Tuhan telah meninggalkan saudara, dengarkan baik-baik firman Tuhan. Yesaya 49 ayat 14 berkata apa? Ya, orang Israel ngomong sama Tuhan, Tuhanku telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Jawab Tuhan dalam ayat yang ke-15, dapatkah seorang wanita melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Saya mau tanya sama ibu-ibu, bisa ibu-ibu melupakan anak-anak? Coba ibu-ibu yang bisa lupakan anak-anak angkat tangan, saya mau lihat. Suatu kali kita mau doakan. Bisa ibu-ibu? Halo. Ya. Saudara coba kasih senyum kiri kanan dulu supaya. Haleluya. Ya. Tidak bisa ya. Tapi ada orang berkata, pendeta, tapi kan di berita banyak, ya, ibu-ibu dengan sengaja membuang anaknya, ditaruh di kardus, kemudian ditaruh di bawah jembatan, kemudian ditemukan oleh orang. Makanya ada ayat selanjutnya bilang begini, sekalipun dia melupakannya, aku Tuhan Allahmu tidak akan pernah melupakan engkau. Di ayat 16 Tuhan berkata, lihat aku telah melukiskan namamu di telapak tanganku. Kata melukis dalam terjemahan asli itu mengukir. Jadi nama setiap kita diukir dalam tangan Tuhan. Itu artinya Tuhan tidak akan pernah melupakan saudara. Amin. Dan dia berkata, tembok-tembokmu tetap di ruang biji mataku. Ya, saudara, ini konteks di mana orang Israel sementara dipermalukan oleh bangsa-bangsa lain. Kenapa? Karena tembok-tembok Yerusalem pada waktu itu sementara roboh. Dan Tuhan bilang, tembok-tembok yang roboh itu saya perhatikan dengan baik. Itu artinya semua kesukaran, semua kelemahan, semua masalah kehidupan kita sementara dilihat oleh Tuhan.
Maka engkau yang hari ini sementara merasa Tuhan meninggalkan engkau, imani sungguh bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan engkau. Dia Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Tepuk tangan bagi nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Saudara, kalau Tuhan ingin meninggalkan manusia, saya mau beritahu sebenarnya Tuhan sudah harus melakukannya jauh sebelumnya, yakni ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, itu sebenarnya saudara-saudara waktu yang tepat bagi Tuhan tinggalkan kita. Ya. Karena iblis kan menggoda manusia. Iblis tahu nih, ada ayat Alkitab mengatakan, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ya. Jadi Tuhan itu tidak akan pernah bisa bersekutu dengan makhluk yang berdosa. Maka iblis menggoda manusia supaya ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan pun meninggalkan manusia. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, saya yakin setan kaget. Bukan cuma setan yang kaget, seluruh isi surga, malaikat semua kaget. Kenapa? Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah mendemonstrasikan kasih. Ya. Dengan apa? Dia melanjutkan kasih setianya kepada kita. Saudara, hal ini tidak pernah terpikirkan oleh setan. Bahkan malaikat-malaikat di sorga pun tidak pernah memikirkan bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah rela datang ke dalam dunia jadi manusia, menumpahkan darahnya untuk keselamatan kita. Kalau dalam keadaan yang seperti itu, Allah masih melanjutkan cintanya bagi saya dan saudara, maka saya sungguh yakin percaya tidak ada satu kondisi dalam kehidupan kita yang dapat memisahkan kasih Allah daripada hidup saya dan saudara. Ada amin? Ada amin, saudara? Maka mari kita beriman kepada Tuhan. Saudara mau beriman kepada Tuhan? Ya. Apalagi di masa-masa sukar yang seperti ini, ya. Kita harus beriman kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Orang mungkin berkata, pendeta, kalau Tuhan tidak meninggalkan saya, kenapa saya mengalami yang namanya pergumulan? Nah, ini kan pertanyaan klasik, saudara-saudara, ya. Dan pertanyaan begini memang juga harus dijawab. Setelah kita mengatakan bahwa segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Ya. Jadi Alkitab bilang segala sesuatu. Ya. Segala sesuatu di sini bukan hanya hal-hal yang baik, termasuk hal-hal yang buruk. Ya. Karena Tuhan bukan hanya mampu mendatangkan yang baik dari yang baik, Dia juga Allah mampu mendatangkan yang baik dari yang buruk sekalipun. Amin. Jadi kalau kita mengalami sebuah keburukan, anggaplah itu sebagai sebuah ujian yang nantinya Tuhan ubahkan dari padang gurun menjadi taman Tuhan. Ya, orang Israel keluar dari Mesir, ya, dan mereka melewati padang gurun, saudara-saudara. Maka tibalah mereka, Alkitab mengatakan, di Laut Teberau. Waktu sampai di Laut Teberau, ya, Raja Firaun berubah pikiran. Ia yang tadinya dengan rela hati melepaskan Israel, dia berpikir kalau Israel sudah pergi pulang, siapa yang akan kerja rodi, ya kan? Maka dia mengutus pasukannya kembali untuk menangkap, ya, orang Israel, saudara-saudara. Ya, memang iblis itu tidak gampang menyerah. Ya, makanya kita sebagai anak Tuhan juga harus lebih gigih. Amin. Jangan jadi anak Tuhan yang gampang baper, saudara. Ya, apa tuh baper? Bawa perasaan. Ya, ketika saudara mengalami pergumulan, jangan saudara angkat status, karena ada orang yang pergumulan di angka status begini. Ya, jangan mengganggu ketenanganku, karena iblis dalam diriku bukannya mati tapi tidur. Ya, yang bikin status pena tua. Ya, saudara. Ya. Maka orang Israel ini kan sudah di Laut Teberau ini. Tiba-tiba di belakang ini pasukan Mesir datang. Oh, debu membumbung ke langit akibat daripada pacuan kaki kuda dan roda-roda kereta, saudara-saudara. Maka orang Israel ketakutan. Mereka berseru-seru, ya. Kemudian Musa pun berseru kepada Tuhan, ya. Musa berseru memanggil nama Tuhan. Kemudian Tuhan berkata apa kepada Musa? Musa, sekarang kamu angkat tongkat dan belalah Laut Teberau.
Saudara, ada yang berkata begini, bahwa mulut kita ini jangan selalu digunakan untuk menyatakan masalah saudara. Tapi belajarlah menggunakan mulutmu ya, untuk memperkatakan firman sekalipun engkau ada dalam masalah. Ya, amin. Ya. Maka itulah yang dilakukan oleh Musa. Musa menghadap ke laut. Ya. Musa yang tadinya begitu insecure, dia tadinya yang berpikir bahwa orang Israel tidak akan pernah mendengarkan ucapannya. Sekarang dia perlu berbicara di atas sebuah lautan. Iya. Ketika dia membuka mulutnya, Alkitab mengatakan laut itu terbelah menjadi dua. Semua orang Israel menyeberang semalam-malaman, itu kata Alkitab. Ya, semalam-malaman Tuhan mengirimkan angin yang kencang sehingga ya laut itu tetap terbelah menjadi dua. Semua orang Israel berhasil lewat di situ, ya kan? Maka orang Mesir yang melihat itu berkata begini, kalau laut itu terbelah bagi orang Israel, maka laut itu pun akan terbelah buat kita. Maka mereka masuk ke dalamnya. Waktu mereka masuk, saudara-saudara, Tuhan pun menutup kembali lautan tersebut sehingga orang Mesir mati semua. Nah, ini merupakan salah satu contoh bahwa dari hal yang buruk sekalipun yang menekan kehidupan setiap kita, Allah mampu mengerjakan kebaikan di dalamnya. Maka kalau kita mengalami sebuah keburukan, jangan terlalu cepat untuk menilai Tuhan. Jangan terlalu cepat menghakimi Tuhan. Bahasa orang dulu bilang, yang manis jangan cepat ditelan, yang pahit jangan cepat dibuang. Di dalam segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan setiap kita, kita meyakini dan percaya Tuhan Yesus selalu punya rencana. Amin. Tuhan Yesus selalu punya rencana. Ayat yang kelima, mari kita lihat Yohanes pasal 4 ini. Ya. Ayat yang kelima. Sama-sama kita baca. 2, 3. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang kepada anaknya Yusuf. Ya. Ayat 6, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu, ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Ya. Saudara, kita mengatakan bahwa Yesus sampai lebih dulu dan dia menunggu wanita Samaria ini pukul 12 siang. Ya. Jadi yang kedua saya sampaikan bahwa Tuhan Yesus itu tak pernah terlambat. Ya. Sekalipun mungkin tampak lambat, tapi pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Ya. Doa, jawaban doa yang paling kaya Bapak Ibu, bukan jawaban doa yang datang paling cepat. Jawaban doa yang paling kaya itu, ya, sekalipun dia mungkin datang lamban, itu layak untuk dinanti. Ya. Karena ketika datang lamban itu berarti jawaban doa saudara itu muatannya banyak. Iya toh? Kalau muatan banyak saudara-saudara, perahu maraya. Ya, saya ini orang Madidir. Jadi biasa saudara pergi ke pantai bersama dengan teman-teman. Ya. Kalau pagi-pagi para nelayan datang pajeko, orang bisa lihat mana pajeko yang penuh muatan, mana yang tidak. Ya. Pajeko yang penuh muatan yang pertama dia maraya, yang kedua berjalan lamban. Saudara-saudara, itu pajeko yang penuh dengan muatan banyak ikan. Nah, sama halnya dengan jawaban doa kita. Ketika engkau berdoa dan belum melihat jawaban Tuhan, itu tandanya, saudara-saudara, bahwa muatan jawaban doa saudara itu banyak. Maka belajarlah menantikan Tuhan dengan penuh kesabaran. Karena kita meyakini dan mengimani sungguh ya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Amin. Saudara Maria dan Marta, mereka kehilangan orang yang mereka cintai, ya, bernama Lazarus. Lazarus meninggal. Waktu sakit mereka sudah kirim pesan sama Yesus, ya kan? Yesus datang karena orang yang engkau kasih Lazarus lagi sakit. Ya. Yesus yang sudah menerima pesan itu, Alkitab mengatakan dia sengaja menunda waktu. Kadang-kadang kalau kita baca Alkitab, saudara-saudara, ya, kita akan menemukan semua pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab dalam kehidupan. Haleluya. Jadi kalau saudara punya pertanyaan-pertanyaan yang sulit, jangan tanya Pak Google. Kadang-kadang Google salah. Ya, cari di Alkitab, baca firman Tuhan supaya engkau bisa menemukan ya
alasan-alasannya Tuhan. Jadi Tuhan itu sengaja loh, dia tinggal lebih lama. Kata Alkitab, dia sengaja tinggal lebih lama supaya Maria dan Marta belajar untuk percaya. Haleluya. Saudara, belajar percaya dalam hidup ini sangat penting. Maka saudara-saudara, Yesus tidak kunjung datang sampai pada akhirnya Lazarus pun tutup usia, meninggal. Selama pelayanan dengan Yesus, Maria dan Marta belum pernah melihat Yesus membangkitkan orang mati. Besar kemungkinan kebangkitan Lazarus dari antara orang mati adalah mujizat kebangkitan orang mati yang pertama kali Yesus lakukan. Saudara, memang dalam hidup ini kadang-kadang kenapa kita perlu belajar bergantung kepada Tuhan? Karena kadang-kadang masalah yang kita alami adalah masalah yang tanda kutip sepertinya unik, di mana tidak ada seorang pun di muka bumi ini katakanlah mengalami apa yang engkau alami. Maria dan Marta merasakan seperti itu, karena mereka belum pernah melihat Yesus membangkitkan orang mati, jadi jelaslah mereka hanya bisa beriman bahwa Yesus itu menyembuhkan orang sakit. Itulah sebabnya kenapa kita perlu bergantung penuh kepada Tuhan dari waktu ke waktu. Maka Yesus pun datang. Waktu Yesus datang, Lazarus sudah dikuburkan 4 hari. Deadline selesai. Bagi manusia, bagi saya dan saudara, sesuatu hanya dapat terjadi sebelum deadline. Kalau deadline, jatuh tempo, sudah tidak ada harapan. Betul ya? Sudah tidak ada harapan. Kalau sudah jatuh tempo. Itu bagi manusia. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin, saudara. Marta datang. Marta ngomong, "Guru, seandainya kamu ada di sini, maka tentu saja saudaraku Lazarus tidak akan mati." Bla 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 bla. Kemudian Yesus berkata, "Marta, percayakah engkau bahwa akulah kebangkitan dan hidup? Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia sudah mati." Nah, kalau Yesus ngomong begitu kan pasti dalam pikirannya Marta ini kebangkitan akhir zaman. Betul enggak? Maka ketika itu Maria pun dengar Yesus datang. Waktu Maria dengar Yesus datang, dia datang kepada Yesus, kemudian dia ngomong perihal yang sama seperti apa yang diomongkan oleh Marta. Waktu Yesus dengar itu, Alkitab mengatakan Yesus menangis. Ada perbedaan perilaku antara Yesus bersikap kepada Marta dan kepada Maria. Walaupun keduanya menyatakan hal yang sama, tetapi Yesus masgul hati kepada Maria ketimbang kepada Marta. Nah, apa yang kita pelajari di sini? Saudara, kita harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena Maria memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ketika Maria menangis, maka Yesus pun menangis. Amin. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pengikut Kristus, kita harus memiliki hal ini, saudara-saudara. Memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Supaya nantinya ketika engkau mengalami yang namanya pergumulan, engkau bisa merasakan kekuatan ketika engkau datang kepada Tuhan. Pada waktu itu Yesus pun menangis dan Yesus bertanya, "Di mana kalian menguburkannya?" Maria dan Marta berusaha menahan Yesus, "Sudahlah dia sudah mati 4 hari, bikin apa lagi, sudah selesai." Dan Yesus berkata, "Bukankah saya katakan kepadamu, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia sudah mati." Percayakah engkau akan hal itu? Haleluya. Saudara, ketika Tuhan melihat kita, yang Tuhan nilai itu iman kita. Apa yang kita percayai, itu yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Maka mari kita mengimani hal yang baik dalam kehidupan kita. Yesus, saudara, pergi ke kubur pada waktu itu. Dan dengan suara lantang, Yesus memanggil nama Lazarus. Lazarus keluar. Maka Alkitab mengatakan, Lazarus pun keluar. Amin. Jadi ini sudah deadline, sudah jatuh tempo, saudara-saudara, sudah tidak ada harapan sama sekali. Tapi ingat sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Saudara, saya yakin, saya percaya hal ini dibutuhkan oleh semua kita. Ketika kita menghadapi yang namanya pergumulan kehidupan ini, kadang-kadang kita merasa segala sesuatu sudah terlambat. Apalagi ketika engkau mulai membandingkan dirimu dengan orang lain, engkau membandingkan keberhasilanmu dengan keberhasilan orang lain, engkau mulai mengukur usianya dengan usia saudara. Engkau berkata dalam hatimu, seharusnya kalau saya sudah usia begini, saya sudah begini, saya sudah begitu. Engkau merasa sepertinya dunia berlari terlalu cepat dan engkau tertinggal di belakang.
Saudara, ketika engkau merasakan hal yang seperti itu, engkau perlu datang kepada Tuhan. Ada amin. Karena perasaan yang negatif seperti itu tidak akan pernah membawa kebaikan bagi saudara. Kita meyakini sungguh bahwa di dalam Tuhan tidak ada kata terlambat. Kalau engkau mau datang hari ini kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka saya sungguh percaya dengan kebaikan dan kuasanya Dia mampu mengubahkan keadaan setiap kita. Ada amin, saudara? Ya, Tuhan tidak pernah terlambat. Ya. Haleluya. Tuhan bukan hanya mampu menyembuhkan, ya, tapi Dia juga Allah yang mampu membangkitkan. Bagian yang terakhir saya mau sampaikan di kesempatan ini, ya. Ayat yang ke-7. Mari sama-sama kita baca Yohanes 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan. Maka datanglah seorang perempuan Samaria, hendak menyembah. Kata Yesus kepadanya, iya, saudara, kesempatan itu diberikan kepada perempuan Samaria. Ya. Semua manusia selalu memiliki kesempatan, ya, untuk mengalami yang namanya kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang dapat dialami oleh manusia tidak hanya tergantung penuh kepada Tuhan. Ya. Karena Tuhan sudah berfirman, hari ini kuperhadapkan kepadamu kutuk atau berkat. Pilih kutuk atau berkat. Ketika kita memilih berkat, itu bukan cuma sekedar pilihan yang kita jatuhkan di sana, tidak. Ya. Tetapi itu adalah sebuah pilihan yang harus dihidupi. Ya. Pilihan yang harus dijalani. Ya. Maka saudara-saudara, ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap kita, mari kita pergunakan kesempatan tersebut. Kalau bilang yang namanya kesempatan, berarti kesempatan tidak akan pernah selamanya ada. Ya. Jadi satu kali di ruang kendali petugas sibuk mengemudikan kapal Titanic, saudara-saudara. Ya. Maka dari tempat pengintai ada haluan kapal. Jadi kan dulu-dulu kan begitu, sebelum ada radar, ada pengintai di haluan kapal, melihat apa yang ada di depan, ya. Dan dari haluan kapal itu menelpon ke bagian pengemudi, kendali, ya. Saudara, ketika telepon berdering, deringan telepon itu diabaikan. Diabaikan, sampai deringan yang keempat baru telepon itu diangkat. Waktu telepon itu diangkat, ya, dari tempat pengintaian langsung berteriak di telepon. Gunung es persis di depan kita, cepat putar haluan. Ya. Saudara, maka mereka secepat mungkin mengendalikan kapal tersebut, ya. Tetapi karena kapal itu terlalu besar, makanya namanya Titanic, saudara-saudara, ya. Kalau katinting, cepat sekali orang mau putar. Ya toh? Karena saya pernah waktu pelayanan di Posilagon pakai katinting. Karena jalan Gunung Pakoba belum jadi, maka kami biasa berhenti di Nuangan. Dari Nuangan itu baru kami naik perahu ke Ilegon, sekitar 1,5 jam, saudara. Jadi satu kali waktu naik perahu itu, katinting itu, bukan cuma saya sendiri, ada beberapa orang juga yang berbelanja dari Manado, jadi banyak muatan di katinting. Jadi pengendali itu, dia pakai tongkat panjang langsung tersambung ke motor kapal, ke motor perahu, saudara. Dari depan dia kendalikan. Tiba-tiba yang namanya tongkat penyangga itu patah, saudara. Maka perahu itu langsung membelok ke dinding, ya. Mau tabrak dinding batu nih, ya. Untung secepat itu pengendali melompat ke belakang dan dia pegang secara manual dan dia bisa memutar kembali dan kami selamat, ya. Begini tenggelam, saudara-saudara. dengan segala macam muatan, ya. Jadi kalau katinting saudara mau belok kaget cepat. Tapi kalau Titanic itu butuh waktu. Maka kapal tersebut saudara-saudara dia menabrak gunung es, ya. Dan kapal itu tenggelam. Sejarah mencatat ada 1.600 jiwa yang meninggal pada malam itu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena mereka mengabaikan yang namanya kesempatan. Jadi kalau Tuhan kasih kita kesempatan pada hari ini, ya, mari kita pergunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Karena bicara soal kesempatan itu tidak akan selamanya dimiliki oleh manusia.
Amin. Indonesia, lebih khusus orang Kristen, kan lagi berduka nih karena ada pendeta muda meninggal, Aditya Oloan. Ya, saya dengar kabar itu juga sangat sedih, saudara-saudara, karena dia meninggal di usia 36 tahun. Ya, kena COVID, tapi sempat negatif. Dia pikir sudah mau pulang, tiba-tiba sudah mau pulang ke hari Jumat Sabtu, kembali drop. Waktu drop itulah saudara-saudara, ya, dirawat kembali sampai dia tutup usia 36 tahun. Ya, jadi saudara, kita tidak pernah tahu kenapa, karena kematian tidak pernah pandang usia, ya. Karena syarat mati tidak harus tua. Betul enggak? Jangan saudara, karena saudara duduk di samping orang tua, saudara berkata, pendeta, kira-kira mungkin dia mau lebih dulu ini. Iya loh, yang sebanyak dari rambut putih. Tidak begitu saudara. Kematian tidak pernah pandang usia. Ya karena syarat mati itu tidak harus apa? Tua. Ya. Kematian juga kadang-kadang saudara-saudara tidak pernah pandang kesehatan. Karena ada orang ya dengar-dengar sehat tiba-tiba sudah inna ilahi dipanggil pulang Tuhan, saudara-saudara. Ya. Karena memang kematian seperti itu. Maka Tuhan memberikan kepada kita yang namanya kesempatan. Ketika kesempatan diberikan kepada saya dan saudara, mari kita gunakan kesempatan itu sebaik mungkin untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Ya. Jangan hanya hidup untuk diri sendiri. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan yang berharga di hadapan Tuhan itu apa? Bukan harta kekayaan. Ya. Apa yang dikatakan 1 Petrus pasal 3 ayat 4. Ya. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan yang berharga di hadapan Allah. Jadi yang berharga di hadapan Allah itu adalah manusia batinia kita. Ya. Sebagai hamba Tuhan, saya menemukan ada begitu banyak anak-anak Tuhan, orang Kristen, yang justru mengalami banyak masalah. Kenapa? Karena mereka hidup lebih banyak mempercantik manusia fisik ketimbang manusia batinia. Ya, ada orang berkata, aduh pendeta, kita sakit jantung ini. Dan kita pikir-pikir mungkin gara-gara cemilan. Saya bilang bukan cemilan ini, faktor cicilan ini. Iya dong? Karena apa? Cuma dua hal yang bikin jantung berdetak cepat. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Iya toh? Kalau jatuh tempo kan tidak sehat ya. Bangun jam 2 subuh, jam 3 subuh keringatan ya. Keringatnya itu sebesar biji jagung, saudara-saudara. Kenapa? Karena ya ingat cicilan terlalu banyak. Ini orang-orang seperti ini bisa terlilit dengan masalah yang seperti itu. Kenapa? Karena hidup lebih banyak ke fisik bukan ke batinia. Nah, Alkitab mengatakan yang berharga di hadapan Tuhan itu bukan fisik. Engkau boleh dipuji oleh banyak orang, tapi kalau Tuhan tidak puji saudara bagaimana? Ada amin saudara? Makanya Alkitab mengatakan 1 Petrus pasal 1 ayat 24. Ya. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput. Dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, bunga gugur, kata Alkitab. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Makanya kenapa kita mengatakan firman perlu menjadi daging. Ya, firman perlu hidup dalam roh kita. Karena itulah yang bertahan untuk selamanya. Dunia dengan segala kemegahannya, kata Alkitab, itu mudah gugur. Tetapi manusia batinia kita akan bertahan sampai pada kesudahannya. Maka ketika kita hidup hari-hari ini, jangan hanya pikir soal fisik, saudara-saudara. Pikir juga soal jiwa setiap kita. Ada amin? Bilang kiri kanan, pikir soal jiwa juga. Kasih tahu. Ya. Besok kali ini kita tanya Pak Edi Salindeho. Tunduk pergi di Kupang satu kali, saudara-saudara. Dia bilang, Edi, mana pernah lihat bunga rumput? Edi bilangnya pernah lihat. Masa le Edi? Kasih contoh pengen, bunga rumput Putri Malu. Pernah lihat Putri Malu pe bunga? Edi bilang, tak pernah lihat, no, Kak. Ya. Dia bilang, anak memang kok anak rumahan, no. Ya. Jadi Edi tidak pernah lihat. Memang saudara-saudara ya, kadang-kadang memang ada orang yang belum pernah lihat tuh bunga dari rumput Putri Malu. Coba saya mau tanya dulu. Yang sudah pernah lihat angkat tangan. Oke. Yang belum pernah lihat angkat tangan. Saya mau tanya. Yang bingung angkat kaki. Coba ada ya. Ya, tadi cuma sedikit yang angkat tangan. Berarti ada juga yang belum pernah lihat nih bunga dari rumput Putri Malu. Kenapa ada orang yang bisa tidak melihat bunga dari rumput Putri Malu? Karena masa hidupnya itu begitu singkat. Itulah yang Alkitab katakan tentang kemegahan dunia. Ada amin?
Ya, itulah sebabnya ketika kita hidup, kita dikasih kesempatan sama Tuhan untuk mengenal dan mengasihi Tuhan. Ya. Engkau tidak bisa berkata, oh pendeta saya yakin saya dikasih kesempatan Tuhan hidup karena saya ini tulang punggung keluarga. Itu pendeta Aditya yang meninggal usia 36 tahun, dia punya 4 orang anak yang masih kecil, yang butuh dia sebagai tulang punggung keluarga. Dia bisa menggunakan alasan itu, Tuhan kenapa Tuhan harus ambil saya di usia begini? Ya. Saudara, kita tidak bisa menggunakan alasan-alasan begitu untuk membenarkan. Ya. Engkau tidak bisa berkata, Tuhan karena saya begini maka saya, ya. Satu-satunya alasan yang paling kuat kalau Tuhan mengizinkan kita hidup itu kesempatan untuk mengenal Tuhan. Tidak ada yang lain selain daripada itu. Ada amin. Waktu Hizkia sakit kan? Hizkia sakit. Dia sakit menderita sekali. Kemudian Tuhan kirimkan Nabi Yesaya. Kasih tahu sama Hizkia bahwa dia akan segera tutup usia. Ya. Mendengar itu Hizkia menangis. Puji Tuhan lah. Ini jarang nih ada orang mati. Sebelum mati Tuhan kasih tahu kamu akan mati. Jarang ada saudara-saudara. Ya. Hizkia dikasih tahu sebelum mati, Hizkia ya, dikasih tahu oleh Yesaya. Maka Hizkia doa begini, itu saya dapat rema itu begitu saudara. Dia doa begini, Tuhan ingatlah bahwa saya sudah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Waktu dia berdoa begitu, Tuhan dengar doanya. Itu berarti saudara-saudara, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan itu menjadi pertimbangan bagi Tuhan. Tuhan menambahkan usianya 15 tahun. Kenapa saudara-saudara? Karena Tuhan mau kesempatan yang sama digunakan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita boleh saudara-saudara mengerjakan mimpi-mimpi kita. Mengerjakan semua talenta-talenta yang Tuhan berikan. Tetapi biarkan yang terutama dan yang pertama, hidup kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Amin. Ya. Alkitab mengatakan dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada dalamnya, kata Alkitab. Jikalau orang mengasihi dunia maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Ayat 16 bilang apa? Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta gangguan hidup bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini, ayat 17, sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Amin. Biarkan firman Tuhan ini masuk dalam hati saudara. Mengubahkan hati dan kehidupan setiap kita. Sehingga ketika kita hidup hari ini, yang kita upayakan sebagai hal yang pertama dalam hidup kita, ya, kita mau berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan.